Kita berdoa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini, terima kasih buat hari yang indah yang Kau beri, hari yang baru. Kami percaya pada hari ini kami akan mendapatkan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, dan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami rindu dan haus untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan, yang datang ke dunia, sehingga kami anak-anak-Mu boleh diperlengkapi, boleh dimenangkan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menutup bungkus dan memberikan hikmat serta urapan dari pada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga jadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Berfirmanlah Bapa yang baik, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, baik, shalom Bapak Ibu. Kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita belajar, yaitu lanjutan yang pembelajaran tentang doa. Minggu kemarin, sekarang kita belajar tentang tahapan doa yang berkemenangan, ya. Tentunya setiap kita, kalau kita berdoa, maunya doa kita itu dijawab oleh Tuhan, ya. Apa yang kita minta dijawab oleh Tuhan, apa yang kita gumulkan dapat selesai, gitu ya. Itu tentunya harapan kita sebagai seorang anak Tuhan. Nah, maka pada pagi hari ini kita belajar apa saja tahapan doa berkemenangan sesuai dengan Alkitab, ya. Yang pertama, adapun ya tahapan doa berkemenangan ada 5. Yang pertama yaitu doa yang disertai dengan pengakuan dosa. Ya, di dalam Yakobus juga ada tertulis, dan penuh kepercayaan. Nah, saya bacakan untuk kita doa yang disertai dengan pengakuan dosa. Yakobus 5 ya, ayat 16. Tapi saya mau bacakan kepada kita mulai dari ayat 13 biar lebih jelas. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin ya. Jadi yang pertama, doa kita juga harus disertai dengan pengakuan dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita harus mengaku. Kalau kita berbuat salah kepada sesama, tadi dikatakan saling mengaku dosamu. Kalau kita menyakiti orang, kita harus menyelesaikan dulu, membereskan dulu dosa kita kepada sesama kita. Ya, di Yakobus tadi. Nah, kemudian juga doa yang penuh dengan kepercayaan. Ya, di dalam Markus 11 ayat 24, ya, firman Tuhan berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita berdoa, kita yakin, kita harus yakin bahwa kita sudah menerima di alam roh, dan itu akan terjadi di alam nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu ya. Doa yang disertai mengaku dosa, membereskan dosa-dosa kepada Tuhan kalau ada, kepada sesama manusia juga harus dibereskan. Dan juga kita dengan yakin dan percaya bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah menerimanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa dengan ketekunan dan kesabaran. Ya. Firman Tuhan Lukas 8 ya, ayat 4 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang,
yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ya, yang ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Tidak berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, amin. Jadi firman Tuhan ini menceritakan bahwa doa kita itu diibaratkan juga seperti seorang penabur. Ya, ada ketika menabur dimakan burung, jadi nggak jadi tumbuh, tidak menghasilkan tentunya. Kemudian ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ya kan? Namanya kena berbatu-batu hanya tumbuh doang, tumbuh sebentar, langsung karena namanya batu-batu dia tidak bisa bertumbuh, tidak ada makanannya, akhirnya mati juga, ya. Nah, kemudian juga ada yang seperti di pinggir jalan. Pinggir jalan itu begitu ada masalah, dia langsung loyo, dia langsung tidak bisa lagi bangkit. Tapi yang terakhir, yang keempat, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ya, jadi setiap firman yang ada di jatuh di tanah yang baik itu pasti akan menghasilkan buah. Dan firman Tuhan berkata di sini, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu langsung Yesus berkata. Jadi diibaratkan seperti perumpamaan. Jadi intinya apa? Jika doa-doa kita itu ya belum ya sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman Tuhan, mungkin belum dijawab, masih tertunda ya. Tapi kita harus tekun, harus sabar untuk menunggu jawaban dari setiap doa-doa kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa dengan sepakat. Ya, di dalam Matius 18 ayat 19. Ya, demikian firman Tuhan. Saya baca buat kita. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya, wah ini keren. Ini ayat masnya Pak Boris Saragi. Ini saya ingat ya. Nah, jadi Alkitab berkata, kalau kita sepakat berdua, ada dua orang sepakat berdoa, meminta kepada Tuhan, maka Alkitab mencatat, maka Tuhan akan menjawab. Jadi sebenarnya ini tentang sepakat berdua ini adalah menggambarkan sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Sepakat berdua itu adalah suami dan istri. Jadi rumah tangga itu, keluarga itu dimulai dari dua orang, dua individu, yaitu suami dan istri. Ketika suami dan istri sepakat, mereka berdoa bersama-sama, maka apapun yang mereka minta akan Tuhan kabulkan. Ya, itu firman Tuhan. Jadi itu gambaran rumah tangga sebenarnya. Tapi sekarang ini pun dengan siapapun kita bersepakat, kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh dari dalam hati, maka Tuhan pasti mengabulkan. Ya, saya pernah punya anak rohani, dia punya pergumulan, dia sakit. Nah, karena dia cerita, ya saya begini Bu gitu. Nah, saya ajak dia, kamu mau kita doa puasa? Kamu sungguh-sungguh? Nah, dia bilang, oke, saya mau Bu. Saya dampingi dia. Jadi kita puasa Senin Kemis ya. Hari Senin Kemis kita puasa, kita gumuli dalam doa. Nah, dan akhirnya pada suatu saat memang apa yang menjadi kerinduan dia, pergumulan dia itu Tuhan selesaikan dan Tuhan bereskan ya. Nah, jadi bukan mesti harus suami istri, tapi dengan siapapun kita, kalau kita bersepakat ya pasti Tuhan jawab. Tentunya juga tadi harus juga tekun dan sabar. Nggak langsung juga mungkin hari ini, mungkin lusa, karena Tuhan itu tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Ya, itu Bapak Ibu. Itu yang ketiga, doa sepakat. Kemudian yang keempat, doa disertai dengan puasa. Ya, kita di sini juga ada ibadah doa puasa ya oleh Pak Boris sebagai ketua tim doa ya. Nah, di dalam Matius 17 ayat 21 ya,
Firman Tuhan berkata ini dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang anak muda, ya. Tapi saya mau akan baca dari ayat 19, ya. Matius 17 ayat 19 sampai dengan 21 saya bacakan buat kita. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ya, ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, jadi jelas untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, ada kalanya butuh puasa dan berdoa. Dan juga tadi untuk sebuah pergumulan yang mungkin berat, ya, memindahkan gunung, butuh doa dan puasa. Mungkin ada ya pergumulan keluarga, ada semacam apa namanya kemelut dalam keluarga. Hari-hari ini Bapak Ibu saya juga sedang banyak mendapatkan apa ya mendapatkan sebuah pergumulan, ya, mereka minta ya diskusi sama saya tentang masalah warisan, ya. Ini lagi seru banyak, ya. Saya ada beberapa ya bergumul, ya saya ajak mereka untuk berdoa dan berpuasa sehingga orang-orang yang tadi yang punya hati yang rakus, yang tamak itu, ya kan, yang tidak kenal belas kasihan, yang tidak menghormati sesamanya, tidak menghormati orang tua karena harta, karena warisan, Tuhan lembutkan hatinya. Jadi hanya dengan berdoa dan berpuasa, ya. Nah, seperti itu. Jadi hari-hari ini ya dunia ini Alkitab mencatat makin jahat, ya kan? Dia tidak peduli, yang penting dia menang, yang penting dia senang, yang penting dia beruntung. Nah, itu sekarang orang makin jahat, makin tamak, makin rakus. Nah, tapi kita bisa mengalahkan itu jika kita bersepakat dan kita mendoakan dengan berdoa dan berpuasa. Maka Tuhan menjawab doa kita, ya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu doa penyerahan, ya. Jadi kita berdoa itu memang sudah benar-benar pasrah, ya, berserah. Matius 26 ayat ke-39, ya. Ini berbicara bagaimana Yesus di Taman Getsemane. Ya, ayatnya saya baca buat kita. Maka ia, Yesus maksudnya, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya, jadi ada penyerahan penuh, pasrah sudah nggak ada lagi. Ya, ini bentar lagi kita juga akan merayakan Paskah, Bapak Ibu, ya. Kita akan memperingati bagaimana Yesus disalibkan, ya. Dan ini dia, ya, ketika dia melihat cawan itu, dia sudah tahu rancangan Bapak itu buat dia. Dia harus kerjakan, dia harus selesaikan memikul salib, ya, menggantikan kita, menggantikan Bapak Ibu dan saya, ya, di Golgota. Maka dia sempat menawarkan diri kepada Bapak. Bapak, sekiranya bisa berlalu gitu. Karena begitu berat, karena begitu luar biasa, ya. Tapi terakhir dia bilang, tapi bukan kehendakku Bapak, kehendak Bapak juga yang jadi. Karena memang Bapak sudah merancang dengan sempurna, ya, bahwa apa yang Yesus kerjakan itu adalah untuk keselamatan seluruh umat manusia, bukan keselamatan untuk satu orang, Bapak Ibu. Jadi luar biasa Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, ya, Allah yang sanggup melakukan apa saja, ya, bahkan nyawanya pun diberikannya buat kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan, ya, tadi ada 5, ya, tahapan doa yang berkemenangan di dalam Alkitab, menurut Alkitab. Dan tadi saya sudah
paparkan. Mari Bapak Ibu kita boleh belajar lebih lagi dan mempraktekkan ya dalam kehidupan kita. Bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagaimana pergumulan-pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan. Ya tentunya ya. Nah, saya punya kesaksian Bapak Ibu. Jadi saya kemarin itu ceritanya saya sariawan ya. Jadi sariawan udah 2 hari. Jadi di lidah. Jadi kalau kita sariawan di lidah itu agak mengganggu untuk bicara. Jadi kemarin saya bicara itu agak cadel gitu ya, karena di lidah sebelah kiri gitu ya. Jadi, waduh, saya lihat saya jadwal hari Kamis sampaikan sharing gitu kan. Nah, itu saya bergumul. Jadi mulai dari kemarin sore saya sudah berdoa begini, Tuhan, kalau ini nggak sembuh sampai nanti malam, maka besok saya akan bicara itu tidak jelas. Pasti nanti lidahnya sakit gitu kan. Aduh, gimana ini gitu kan. Udah begitu, uh, materi yang saya sampaikan itu tentang doa. Doa yang berkemenangan, doa yang mendapat jawaban gitu ya. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong sembuhkan saya, jamah saya. Udah tadi malam itu, Bapak Ibu. Jadi setelah selesai tadi malam pemaparan dari hambanya ya, Pak Untung Sitorus ya, tentang sansip, saya udah bergumul, gimana ini kalau besok nggak sembuh gitu. Jadi biasanya di rumah itu ada madu, rupanya ini tidak ada. Ya, karena saya kemarin habis tidak di sini, saya baru pulang beberapa hari ke rumah ini, rupanya saya lihat madu nggak ada. Biasanya saya kasih madu gitu ya, biar cepat sembuh. Nah, saya habis akal sudah jam 10 malam. Waduh, kalau nggak sembuh ini besok saya nggak bisa bicara dengan baik dan sakit gitu tentunya kan. Nah, akhirnya saya bergumul, saya berdoa. Tuhan, saya kasih hikmat. Apa yang saya makan malam ini biar besok lidah saya bisa sembuh. Jadi besok saya bisa bicara dengan baik gitu ya, normal gitu. Saya berdoa sambil saya sudah tiduran, saya dengar-dengar lagu-lagu rohani, berdoa. Kemudian jam 11 malam Tuhan kasih hikmat begini. Saya pernah dulu waktu kecil, saya jaga adik saya ya, saya punya adik. Saya jaga adik saya, terus jatuh, terantuk di bangku, di kursi. Mulutnya berdarah gitu kan, pecah ini bibirnya, pecah gitu kan. Nah terus mama itu bilang gini, langsung kasih gula gitu kan. Itu teringat tadi malam, kasih gula. Terus sembuh bener. Jadi dikasih gula, terus dia makan sama gula itu kan berdarah, udah berdarah nih. Terus dia makan sama gula itu sembuh, terus nggak nangis lagi gitu kan, sembuh gitu loh. Ya makan waktu lah tentunya ya, setengah jam atau 1 jam. Tapi yang jelas dia tidak nangis lagi karena memang ada manis di situ ya. Nah cuman saya nggak suka gula, nggak suka saya makan gula, apalagi gula pasir gitu saya bisa puyeng gitu kan. Terus saya pikir iya ya, itu bisa sembuh. Ah, yakin deh pasti malam ini. Saya buka kulkas, saya lihat kulkas. Rupanya di situ ada permen lollipop, ada permen anak-anak lollipop yang ya berapa, 500 rupiah pas 1.000, nggak tahu saya berapa itu harganya. Permen lollipop itu kan ada 2 biji. Saya lihat, wah berarti ini kayaknya nih obatnya nih. Saya nggak suka gula, berarti ini kan agak manis juga ya, tapi nggak begitu manis banget gitu kan. Dalam nama Yesus saya makan ini, besok saya sembuh, lidah saya bisa sembuh gitu. Saya makan lah itu Bapak Ibu jam 12 malam. Makan permen sambil tidur. Sambil tidur. Udah, saya berdoa dulu tentunya. Saya udah selesai itu, saya jam 2 terbangun. Jam 2 terbangun, saya mulai lihat kan lidah saya udah sembuh belum gitu kan. Kalau enggak nanti saya gimana ini gitu. Nah, rupanya benar Bapak Ibu. Jadi sudah ini ya sembuh gitu kan. Jadi makanya hari ini saya bisa bicara. Kalau kemarin itu udah luka, itu benar-benar udah luka gitu ya gara-gara sariawan itu kan. Nah, jadi Tuhan kita itu luar biasa ya. Ketika kita memang sudah benar-benar pasrah, sudah benar-benar kita Tuhan saya butuh, saya perlu, saya harus sembuh karena saya besok harus tugas gitu. Bagaimana ini gitu kan. Nah, dan itu luar biasanya saya bersyukur ya hari ini saya udah sembuh sariawannya dengan itu tadi permen lollipop itu saya ya imanin aja karena orang tuh pernah kasih gula gitu kan. Nah, akhirnya saya cari di kulkas ada permen lollipop 2. Jadi 1 saya makan. Benar-benar saya bangun jam 2 sudah enakan dan saya bersyukur untuk itu ya dan pagi hari ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak kesaksian-kesaksian hidup yang
Tuhan berikan dalam kita. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tapi ada penyertaan Tuhan. Nah, begitulah kita, Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apapun itu pergumulan kita, Tuhan mau dia kita libatkan. Ya, saya sudah 2-3 hari kan sariawan itu, tapi saya bawa-bawa aja, biarin aja gitu kan. Ya, makan ini. Tapi ternyata sudah semakin genting karena saya memang harus bicara. Saya pikir, waduh, nanti orang nggak bisa ngomong. Kemudian saya juga kesakitan sambil ngomong. Akhirnya kan terganggu. Akhirnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi memang kadang-kadang kita itu berdoa tidak sungguh-sungguh, ya, tidak serius. Ya, jadi kalau ada hari-hari ini doa kita yang belum dijawab, kita perlu juga introspeksi. Apakah kita itu berdoa sudah benar-benar? Apakah sudah pasrah seperti Tuhan Yesus? Apakah kita juga sudah mencoba melakukan berpuasa? Nah, jadi tadi sudah jelas tadi saya sudah jabarkan. Nah, Allah mau ya kita ya jadikan doa itu bukan sebagai sampingan, tapi Tuhan mau doa itu adalah sebagai yang utama, sebagai gaya hidup, sebagai napas kita, ya, hubungan kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Sekali lagi ada statement berkata, ya, di dalam berdoa lebih baik pakai hati tanpa kata-kata daripada banyak kata-kata tanpa hati, karena Tuhan melihat hati, ya. Amin. Demikian pemaparan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang baik, pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami Tuhan sudah mendengarkan beberapa item yang perlu kami pahami di dalam kami menerima ataupun menunggu jawaban daripada doa-doa kami. Tuhan, mari Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami terus kerinduan untuk mencari Tuhan. Engkau berikan kami roh yang menyala-nyala, agar kami mencari Tuhan lewat doa kami, lewat persekutuan kami Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa doa kami akan dimenangkan, akan dijawab jika disertai dengan pengakuan dosa dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa dengan tekun dan sabar. Kami juga berdoa dengan sepakat. Dan kami berdoa disertai dengan puasa. Bahkan kami berdoa dengan penyerahan total. Seperti yang Yesus lakukan di Taman Getsemane. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Engkau baik, Engkau dahsyat. Ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan sebagai alat-Mu, agar setiap kehidupan kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam dimanapun kami berada Tuhan tempatkan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Bapak. Berkati Tuhan seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, apapun masalah kami pada hari ini. Kami mau datang dengan doa, kami mau datang dengan ucapan syukur, kami mau berdialog kepada Tuhan, dan kami ingin mendengarkan suara Tuhan, agar kami bisa terbebas dari masalah kami, agar kami bisa menang dari pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Surbakti. Amin, amin. Terima kasih, Bu Tiar. Pemaparannya hari ini cukup jelas ya. Tapi saya hanya tambahkan beberapa ayat untuk pedoman kita, bagaimana kita belajar tentang doa ini. Seringkali ada orang ngotot nggak jelas ya. Di mana nggak jelasnya? Dia membuat satu program, bagus program ini, tapi dia tidak belajar apakah program itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, contoh Efesus 5, katakan 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang paling penting yaitu mengerti kehendak Tuhan. Apakah permohonan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Nah ini yang penting saudara. Kadang-kadang orang supaya aman
diakhiri dengan kata begini, jika itu kehendakmu, jawablah Tuhan. Kalau bukan, jangan. Seperti itulah kesimpulannya. Nah, itu doa yang katakan tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Karena Tuhan hanya menjawab doa permohonan dan umatnya yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Tambahan satu ayat lagi buat kita, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ya, itu dikatakan ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini iman. Jadi yang paling penting, apakah sesuai kehendak Tuhan waktu kita memohon. Nah, ini makanya pentingnya kita berdoa itu secara pribadi, supaya apa yang kita minta itu tidak sia-sia. Ada yang ngotot-ngototan, meminta bertahun-tahun nggak dijawab Tuhan. Dia bilang, aduh gimana Tuhan ini pilih kasih, katanya udah bertahun-tahun berdoa tapi nggak ada jawaban. Salah satu masalahnya, permohonan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan hanya menjawab permohonan atau permintaan yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau saling mengampuni jelas, ya kan? Tapi saling mengampuni. Beberapa orang yang sakit awalnya, ketika diarahkan kepada saling mengampuni, sembuh karena ada keterbukaan. Nah, itu contoh-contoh yang kita bisa tahu kondisi sekarang. Hanya penting sekali pengakuan dosa. Ini, kata pengakuan ini bukan kepada Tuhan, ya. Tuhan mah sudah nggak terpaut sana urusannya, tapi kepada sesama saling mengaku dosa. Jadi kedua pihak mengaku dosa, itu yang penting, ya. Jadi hari ini cukup diberkati, cukup dipertajam juga, dan 5 hal tadi, yaitu pengakuan dosa, ketekunan, sepakat, berpuasa, dan doa penyerahan diri. Jadi 5 hal ini luar biasa. Cuman kita harus ikuti bagaimana Roh Kudus memberi kita petunjuk supaya doa kita ini benar-benar sesuai kehendaknya. Itu aja saya dapatkan. Mungkin ada yang lain bertambahkan, ya. Silakan, ada mungkin saksian, silakan berikan sesuatu. Saksian kita bisa buka mic-nya